Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya dari sebelah kanan, memang kebaikan itu datang dari sebelah kanan. Mudah-mudahan kalau saya ulang lagi, sekali lagi, mudah-mudahan bersemangat untuk sama-sama mendapatkan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pada sore hari ini di Ramadan yang ke-14 atau 15 sudah nih? 14 ya. Mau 15 sudah. Ada yang 15. Alhamdulillah, sore ini kita diberikan oleh Allah kesempatan sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk sama-sama belajar dan mengajar. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini menjadi wasilah membawa keberkahan kita untuk keluarga kita, lingkungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang setia duduk di samping sini membersamai kita semua, insyaallah selama 1 jam ke depan ya. Baik. Ada yang ingat minggu lalu sampai mana? Atau lupa sudah? Baik. Di mana? Kalau lupa saya ulangi, nanti pelan-pelan kita coba satu-satu. Baik, sedikit saya bawakan kitab aslinya, siapa tahu belum pernah melihat. Ini Piul adalah kitab, kalau judulnya hadisur, di sini hadis al-arba'in fil ilmi, warna putih. Kemudian diterjemahkan oleh murid beliau di Banjarbaru, seperti ini. Kemudian kitab yang putih ini tadi diterbitkan ulang, dicetak ulang kembali dalam bentuk bundel seperti ini. Siapa tahu nanti ada yang mau yang seperti ini lebih lengkap. Insyaallah ada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi apa sih nanti? Tapi insyaallah kapan-kapan lah, kalau mau baca, bagus ini bukunya. Saya bukan promosi, tapi kalau bisa dimiliki oleh kalian, apalagi kita ini sebagai penuntut ilmu dan kita memang benar-benar berada di akhir zaman, maka seyogyanya kalau bisa ada buku seperti ini. Nih, ini terbitan di Malaysia. Jadi kalau mau beli harus terbang dulu ke Malaysia kayaknya nih. Diterbitkan Galeri Ilmu. Galeri Ilmu. Ada yang menarik dari kitab ini sebenarnya. Kalau kita melihat, mungkin feedback kembali ke belakang sebentar. Beliau kan menuliskan hadis 40 peristiwa akhir zaman di bundel ini. Tapi ketika kita buka di halaman awal, bukan ulama, bukan kiai Fahmi Jamjam sendiri,
hadis atau susunan kitab yang beliau karang itu di awal, tapi nah ini memuliakan guru beliau yang ini tadi ditaruh di awal. Masya Allah. Oke, tidak panjang lebar, mungkin biar kita lanjut, mungkin sedikit mengulang. Kalau kami dulu ada istilah takrar. Takrar itu mengulang dulu, sudah paham baru lanjut. Minggu lalu kita sudah membaca hadis yang pertama itu tentang kelebihan orang alim. Jadi kalau ditanya apa sih kelebihan orang alim, jawabannya malas jawab minggu lalu. Nah, siapa suruh ndak hadir dibilang. Kelebihan orang alim itu hadis yang pertama. Jadi hadis pertama ini sedikit kita ulang, adalah hadis yang memberikan penjelasan bahwa orang alim itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian hadis yang kedua, minggu lalu sudah kita bahas juga tentang kehebatan. Nah, kalau minggu yang hadis pertama tadi tentang kelebihan, apa sih kehebatannya? Nah, kalau kehebatannya, orang alim itu lebih kuat pengaruhnya daripada 1000 setan. Nah, itu sedikit saya ulang. Kemudian hadis yang ketiga, ilmu mengangkat martabat manusia. Jadi alhamdulillah kita semua ini orang-orang pilihan. Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu, maka Allah janjikan untuk mengangkat martabat yang mau mengambil tadi. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis tentang orang alim itu hidupnya berkat. Jadi kalau ditanya apa sih hadis keempat minggu lalu, hadis keempat itu tentang adanya keberkahan bagi orang alim. Jadi kalau hidup itu tidak menyusahkan, kalaupun diam tidak mengganggu orang lain. Kemudian hadis yang kelima sudah kita bahas juga. Ini sedikit ulang ya, jangan salah paham. Tentang macam-macam jenis ulama. Masih ingat ulama seperti apa? Ada 3 jenisnya. Kemarin itu ada yang saya contohkan kayak lilin, kalau tidak salah. Nah, itu tingkatan-tingkatannya nanti. Kemudian hadis yang keenam, menuntut ilmu berarti menuju jalan ke surga. Kalau kita lihat hadis keenam ini sudah dibahas juga sepertinya, karena ada yang beredar di masyarakat. Misalnya ya, kita ini lagi ngadakan majelis ilmu, di atas kita ini burung mengelilingi. Nah, ini ada juga kemarin seperti itu. Tapi kalau dari hadis ini membahas bahwa malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk memintakan ampun bagi yang menuntut ilmu. Itu mungkin sedikit kita ulang tadi. Insyaallah hari ini kita akan membaca hadis ke-7 tentang menuntut ilmu itu satu kewajiban. Baik, bismillah, coba kita bacakan hadisnya. Qala al-musannif fi kitabihi
an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bis-sin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yatlub akhrajahu Ibnu Abdul Bar. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqalladi khanaziri jauhara wa lu'luwa wa dhahaba akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini menarik. Nanti kalau ada hal-hal yang bukan pada tempatnya, itu kalau akal pasti akan menolak. Kita bacakan artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang tadi utlubul ilma tadi, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Nah, jadi pertanyaan sebelum kita lanjut, kenapa ya kira-kira sampai ke negeri Cina, bukan ke negeri Samarinda aja, tapi Cina. Jadi dalam menafsirkan perkataan ini ada istilah bahasa Arab itu sighah mubalaghah. Ada jenis ungkapan-ungkapan, kita tidak perlu lah menjelaskan panjang itu nanti. Yang jelas begini, ada perumpamaan-perumpamaan yang sebenarnya itu adalah tujuannya. Jadi kalau misalnya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, apa sih maksudnya? Jauh-jauh dari rumah. Sampai saya ingat dulu ketika masih sekolah juga, kata teman-teman itu, pergilah merantau. Saya kira puitis, pergilah merantau. Kenapa saya bilang merantau ini jauh-jauh perlu? Dia bilang pergilah merantau sejauh mampu agar kamu bisa merasakan. Saya kira dia bilang bisa merasakan apa? Rindunya itu berat, cukup aku yang merasakan. Ternyata dia bilang apa? Biar kamu tahu betapa beratnya bayar tiket pulang. Wallahu alam. Jadi itu dulu teman-teman bilang, kalau merantau jauh-jauh kan tahu nanti ketika hari raya nih, hari raya pulang kan nih, atau ada yang jaga di sini? Pulang. Minggu depan masih ada atau sudah pulang? Pulang. Nah, makanya mungkin hari ini Rabu yang terakhir ya gitu. Ya. Berarti seperti tahun dulu itu baru 2 atau 3 hadis kita baca, ternyata habis, memang habis waktunya. Tahun ini baru hadis ke-7, minggu depan sudah pulang. Mungkin hari ini insya Allah kita cepat aja, karena kalau baca hadisnya menarik satu-satu untuk kita renungi. Ya Allah, ternyata ini tuh saya ini disinggung oleh Allah. Ini kebanyakan cerita dibilang ini, tidak habis memang betul. Oke, yang tadi, nah kenapa sampai ke negeri Cina? Jadi negeri Cina ini diibaratkan negara yang jauh, karena dulu kalau kita memandang tidak ada pesawat, susah. Apa sih yang paling terkenal? Cina, jauh. Makanya sampai ada disebutkan hadis ini, tuntutlah ilmu ke negeri Cina.
Tapi ada juga ulama yang menafsirkan kenapa ke negeri Cina, karena waktu itu peradaban di negeri Cina itu jauh lebih maju dibanding tempat-tempat yang lain. Nah ini kita lanjut, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Jadi sedikit, kalau kita membaca hadis, dalam ilmu hadis itu ada sedikit saja tambahan, saya ulang mungkin sudah nih, dia akan berubah makna. Jadi kalau ditanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin, kalau ada yang meriwayatkan hadis wa muslimatin, ini perempuan muslimat kan, jatuhnya hadis itu menjadi dhaif bahkan maudhu. Lah kak bisa? Kan asalnya menuntut ilmu itu bagi kaum muslimin, itu salah sudah, karena muslimin ini kan minggu lalu sudah saya sebutkan udah menyangkut perempuan. Tapi kalau misalnya ditambah sedikit itu tadi, hadisnya pun udah berubah jadi dhaif. Banyak sebenarnya. Jadi kalau mau itu ada cara mudah mencari, tapi harus tahu juga ilmunya. Nanti misalnya kita membaca hadis arba'in, satu hadis membaca hadisnya sahih, tiba-tiba hadisnya yang lain menyebutkan dhaif. Nah gimana kalau tidak tahu ilmunya? Makanya betul kata hadis yang diriwayatkan berikutnya ini. Oke, kita lanjutkan ini ya. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghaparkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dituntut. Jadi kalau dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Maka yang tadi, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher babi. Tahu babi? Mohon maaf nih kalau kasar, babi tahu babi? Lain babinian ya, babi, khinjir. Kalau anda tahu pig, lain pigmen ya. Nah, ketika ada permata, ada emas dipakai oleh yang tidak sesuai, mulai tidak berakal, sampai dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tidak cocok babi itu dikasih permata, atau kucing tuh lihat, tidak ada harganya ketika dikasih permata. Bagus nggak kucingnya dikasih? Atau tadi dalam hadis tadi babi misalnya dikasih permata yang mahal, dikasih dengan emas 24 karat. Kalau seperti itu kalian bisa mikir, wah ini tidak cocok, nah ini sesuai dengan apa yang dimaktubkan dalam hadis ini. Jadi ada keterangannya di sini, Islam menyuruh umatnya agar senantiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik yang fardu ain, tahu fardu ain kan, ataupun fardu kifayah. Bahkan kalau perlu orang Islam itu disuruh berangkat ke luar negeri untuk mencari ilmu, walaupun ke negeri orang kafir seperti Cina. Ini keterangan dari almarhum Syekh Fahmi Jamjam. Jadi sikap keterbukaan Islam ini terhadap ilmu yang bermanfaat dimanapun maka mesti dipelajari. Namun kata beliau juga, Islam juga mengingatkan, nah ada ingatan kata beliau, diingatkan kita bahwa setiap ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai
untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu itu, kalau ilmunya ini tinggi, disebutkan pada sisi orang yang rendah, kapasitasnya ini rendah, kita kasih dengan beban yang berat. Kalau orangnya di sini disebutkan orangnya itu rendah, nanti kata beliau nih, karena yang demikian itu dianggap menyia-nyiakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal, mutiara yang indah di leher babi. Kalian ini punya laptop kalian ini sudah diberikan spesifik untuk membuka satu Microsoft, satu browser, sudah cukup sampai situ. Karena ada tugas dari dosen dan harus dikerjakan, 5 menit lagi dikumpul, akhirnya tap kebanyakan tadi, tapnya di komputer tadi, Word-nya kebanyakan lagi. Apa yang terjadi? Spesifiknya untuk 2 aja dibuka, layarnya pun kecil, kalian buka tak, akhirnya hang, tahu hangout? Bukan hangout, akhirnya tekan, terdiam, ketidakmampuan itu. Ini saya mengibaratkan seperti itu. Atau ini perumpamaan yang lain, kalian punya adik, kalau saya sebut anak nggak mungkin kan, kalian punya adik kecil atau kalian melihat anak kecil, tolong angkatkan, atau itu terlalu berat, yang ringan aja, tolong teleponkan, misalnya siapa, abang kita yang ganteng di depan ini, teleponkan ya, nomornya, dia nggak tahu di mana miciknya. Nah, jadi ketika ilmu itu diberikan bukan ahlinya, dia mau nelpon abang kita di depan ini malah main game. Nah, HP tolong telepon abang kita di depan ini, malah main game asik. Nah, itu bisa kita ibaratkan orang yang diberikan ilmu tapi salah tempatnya. Wallahu alam. Lanjut hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahu Ibnu Majah. Jadi hadis ini, hadis ke-8, adalah orang alim itu pilihan Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, jadi kalau misalnya kalian ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia atau ke Brunei, ketika mengartikan hadis ini jangan menyebutkan barang siapa, ini artinya negatif. Kalau yang pahamnya itu pasti ketawa. Ini, tapi kalau misalnya mau mengartikan yang selamat, bukan barang siapa, tapi sesiapa saja. Nah, gitu maksudnya. Sesiapa saja yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Jadi kalau misalnya ada orang alim dengan ilmu agama, berarti itu orang-orang pilihan Allah Ta'ala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan kebaikan. Saya pun sering mengungkapkan kalian ini adalah orang-orang pilihan yang belajar memilih ilmu-ilmu agama. Tidak semua seumuran kalian, pasti ada yang lain gitu kan. Jadi kalian yang di sini
alhamdulillah orang-orang pilihan yang Allah berikan kesempatan, ada rezeki, ada waktu. Selain itu, orang-orang pilihan yang mau hadir duduk di masjid mendengarkan dengan benar, bukan pikirannya kemana-mana, itu Allah pilih juga. Jadi sekarang itu heran juga kadang saya, orang yang hadir dalam suatu majelis ilmu, hatinya itu kadang tidak ke majelis. Ini bukan di sini ya, di sini insya Allah saya yakin hatinya ada di majelis. Jadi dikatakan ada, bukan saya yang mengatakan ya, kalau mau bisa dibaca nih, contoh yang hadir ke majelis tapi hatinya tidak di majelis, biasanya ada aja yang dikerjakan, bukan memperhatikan, tapi dia mengerjakan apa yang bukan dia kerjakan seharusnya. Nah, ini bahaya. Atau mungkin contoh aja, ini contoh ya, jangan tersinggung, kalau tersinggung nanti cepat mati nih. Kalau misalnya sholat, jangan sambil main game. Nah ini bahaya, asik main game, imam waladdallin, kiri di depan masjid. Ini bukan di sini. Ini yang bahaya. Dan yang sangat bahaya lagi, saya yang mengalami. Ini bukan hanya kisah belaka. Saya bilang, ayo sholat, anjing kamu. Astagfirullah, saya bilang. Saya bilang, anjing, ku kasih tahu bapakku kamu. Nauzubillah, saya bilang. Oh sudah. Jadi ini ciri-ciri akhir zaman ada di sini. Sudah dituliskan dalam hadis sahih. Seharusnya kita memberikan nasihat, saling mengingatkan, tapi saya yang kena. Wah, saya bilang alhamdulillah, berarti Allah menegur saya melalui anak kecil ini. Tapi bukan di sini. Ini kejadian nyata yang terjadi sekitar 2 tahun lalu. Mungkin nggak kenal saya aja, mungkin karena kopiahnya kurang tebal mungkin, atau pakai yang biasa aja. Karena saya negur, ayo sholat. Karena yang seperti ini sudah disinggung di dalam hadis bahwa kalau Allah sudah kehendaki kalian ini baik, insya Allah baik. Tapi itu perlu dicari. Jangan ya Allah, yang lain aja ya Allah. Bahkan kami dulu tuh diajarkan guru-guru kami minta doa kepada Allah, ya Allah pilih hamba ya Allah. Makanya ada doa Allahumma stakhdim, ya Allah pilih ini hamba nih, jangan engkau pilih yang lain. Takutnya kalau dipilih yang lain apa yang terjadi? Ada di hadis-hadis berikutnya. Hadis ini ternyata berkait khusus dengan akhir zaman yang terjadi sekarang. Kadang kalau membaca itu ya Allah sedih hatinya gitu. Tapi dzalika at'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman, kita nggak bisa mau ngapain itu. Baik, di sini disebutkan yang demikian itu karena orang yang paham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum-hukum Allah Ta'ala, lalu dia dapat melaksanakan apa yang disuruh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan itulah maka takwa dituntut dari setiap muslimin. Kenyang ini ya, meriga. Jadi
hadis yang ke-8 ini, kalau kita lihat orang alim itu pilihan. Jadi di era keterbukaan informasi ini, sebenarnya kalau kita lihat ini kan zaman modern, apa sih sebenarnya, gimana sih orang alim itu? Orang alim itu yang tebal atau yang besar surbannya kah? Atau orang seperti apa? Nah, itu sudah dibahas. Intinya, kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu baik, maka akan baik. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam garis koridor yang Allah tentukan bagi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-9, mau dekat jam 6 dah. Hadis yang ke-9 adalah pelajar agama sama dengan seorang mujahid, dosanya diampuni dan rezekinya dijamin. Jadi kalau ngelihat jadi judul, dari judul ini siapa yang belajar berarti dosanya diampuni. Oke, kita baca hadisnya. An-Nas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja, nah nih man lagi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Itu hadis pertama, akhrajahu Tirmizi. Ada Tirmizi, boleh. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sakhbarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma kana kaffaratan liman madha, akhrajahu Tirmizi. Kemudian disebutkan lagi, wa an Ziyad ibn Haris Sudai marfu'an, man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqihi, akhrajahu Khutaib. Jadi akhrajahu Al-Khatib. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lagi, atau sesiapa saja keluar mencari ilmu, maka ia sebenarnya berjihad pada jalan Allah sehingga dia kembali. Dan dalam riwayat yang lain dari Sakharah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencari ilmu, maka demikian itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan dalam riwayat lain dari Ziyad bin Haris As-Sudai radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa atau sesiapa yang mencari ilmu, maka Allah menjamin untuk mencukupi rezekinya. Jadi yang pertama tadi, dalam riwayat yang pertama, orang yang belajar ini diberi pahala jihad. Pahala jihad itu seperti apa? Ada yang mau perang? Nah ini, pahala jihad itu tidak ada balasan kecuali surga. Makanya ada orang yang menulis, kalau mau cara jalan menuju surga itu dengan mudah, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, bahwa
dengan menuntut ilmu ini Allah akan hapuskan dosa-dosa yang lalu. Kalau misalnya dosa ini dalam artian dosa yang memang diampuni ya, bukan dosa syirik besar, itu ada caranya lagi. Bukan dosa sebagai macam-macam lah. Kemudian yang ketiga, Allah jamin rezekinya. Karena kita akan merasakan ini, wah gimana mau bayar SPP, mau bayar hidup di kampus misalnya, belajar nuntut ilmu, tapi dengan hadis ini yakin insya Allah ada rezekinya. Enak aja dibilang ngomong gitu, tapi belum merasakan. Nggak ada duit tuh gimana? Nah, kalau yakin, contohnya kan, yakin menuntut ilmu, insya Allah Allah luaskan rezekinya. Jadi kalau dulu jihadnya ini belajar, kalau sekarang ada yang tahu jihad kita sekarang itu seperti apa? Jihad kita sekarang ini sudah dikasih merdeka. Jihad kita sekarang adalah melawan kebodohan. Apa itu kebodohan? Melawan kebodohan ini, kalau saya yakin disuruh, kalau kalian semua ini suruh baca, tahu, bisa baca. Kebodohan yang seperti apa? Nah, ini perlu dipertanyakan. Jadi kebodohan yang membuat diri ini jauh dari Allah dan Rasulnya, kebodohan bagi yang tidak mau mendapatkan nasihat. Nah, ini bahaya. Jadi kalau kita lihat lagi keadaan sekarang, kebodohan-kebodohan itu kita lawan dengan berita-berita hoax. Nah, ini bahaya. Kalau orang komen-komen tentang akhir zaman ini hoax, kompor hoax, dia bilang kompor hoax ya. Ini ndak ada hasilnya, dibilang itu pendustaan belaka. Jadi bodoh seperti itu, naudzubillah, itu kepalsuan, itu bahaya, dibilang. Nah, jihad yang sebenarnya itu harusnya digunakan benar-benar jihad. Karena jihad yang tidak kita pahami, kalau jihad itu saya dulu memahami, wah jihad ini harus perang, jihad ini, ternyata ada jihad yang Allah berikan kemudahan tidak harus berperang, yaitu dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah semua di sini diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, tinggal digunakan aja lagi. Hadis yang ke-10, carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ta'allamu qabla zannin, yakni qabla alladhi yatakallamuna bidzin, akhrajahu Bukhari. Jadi hadisnya ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Jadi kalau hadis ke-10 ini, aduh gimana ini, ada orang, tapi kata Rasulullah nanti akan lahir orang-orang yang mempertikaikan agama. Ayo kita sama-sama melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu banyak, tapi malah dipertikaikan. Kita lihat penjelasan dari ulamanya gimana. Ilmu agama itu adalah sumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan Al-Quran atau hadis itu mesti dipaham seperti cara para sahabat memahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya dari Al-Quran dan hadis. Maka jangan memahami agama seperti golongan yang mendahulukan akal dari wahyu. Mereka mengatakan apabila agama itu sesuai dengan akal maka kami terima, dan apabila tidak sesuai dengan akal maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal lebih daripada wahyu. Karena itu mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka, seakan-akan mereka lebih mengetahui dari Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang dikenal dengan golongan Islam rasional. Bahaya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ilmu ini nanti, kalau misalnya orang-orang yang alim itu udah tidak mau, itu bahayanya Allah cabut. Kalau udah dicabut, susah kita nanti. Susahnya seperti apa? Susahnya tidak lagi diberikan keberkahan di dalamnya. Wallahu alam bissawab. Oke, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini tentang carilah ilmu sebelum ia hilang. Nah, ini lanjutan yang tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu faraida wal Qur'an wa 'allamu an-nasu fa inni maqbudun, akhrajahu Tirmidzi. Wa zada Zainu wa inna masalal ilm wa masalal alimi alladzi la ya'lamul faraidi kamasalil burnusi alladzi la ra'sa lahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kamu ilmu faraid. Tahu ilmu faraid? Alhamdulillah. Dan Al-Quran, ajarkanlah akan dia kepada orang lain, karena orang lain, karena aku, kata Rasulullah ini, akan meninggal dunia. Kemudian dalam riwayat lain, dan menambahkan Imam Razin dalam riwayatnya, sesungguhnya perumpamaan orang yang alim yang tidak tahu ilmu faraid itu seperti burnus yang tidak ada kepalanya. Jadi ilmu agama itu sangat baik cabangnya, seperti ilmu tauhid, ada belajar kan? Ada ilmu fikih, ada tasawuf, ada tafsir, ada hadis dan lain-lainnya. Kalau kami dulu harus belajar minimal 14 ilmu alat. Ilmu alat, apa lagi? Alat berat kah dibilang? Nah, ilmu alat ini macam-macam. Jadi kalau ada juga ditanya burnus itu apa? Burnus itu sejenis baju yang bersambung dengan kopiah yang bisa dipakai oleh orang Arab. Nah, kalau ngelihat orang Arab itu bajunya baju burnus. Nah, ini dicontohkan. Kemudian hadis yang ke-12. Ini sampai jam berapa? Sampai buka. Oh, kita habiskan. Hadis yang ke-12, kelebihan orang yang mempelajari Al-Qur'an. An Aliul Karimallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, akhrajahu al-Bukhari wa Tirmidzi. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi di sini disebutkan bahwa sebaik-baik kita ini ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik ini? Yang lebih baik ini kalian ini. Ada yang belajar Al-Qur'an, ada yang mengajarkannya. Karena janji Allah, siapa yang mengajarkan ini akan diberi kebaikan. Kebaikannya apa? Nanti kita rasakan di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Qur'an ini kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Kalau di dalam hadis di sini ada lawan dari hadis ini. Apa itu hadisnya? Akan datang nanti satu zaman, di akhir zaman nanti katanya, orang hanya sekedar hafal Al-Qur'an, tapi Rasulullah menyinggung, kata Rasulullah nanti akan ada satu zaman, akhir zaman nanti, hafal Quran tapi tidak mengamalkannya. Nauzubillah min zalik. Mengamalkannya seperti apa? Contohnya mengamalkan Quran apa? Disuruh fawailul lil musallin. Dia bilang ini celaka orang-orang sholat. Sampai situ aja karena tidak belajar. Padahal ada lanjutan, allazi nahum an salatihim sahun. Nah ini bahaya. Jadi kata Rasulullah nanti akan hadir satu zaman mana akhir itu Al-Quran itu hanya dibaca. Orang ini mungkin sehari itu bisa membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, sampai 8 juz. Namun akhir zaman ini hanya sekedar bacaan. Hadisnya hadis sahih tentang akhir zaman ini. Apakah itu sudah sampai ke zaman kita? Sudah sampai. Nah ini. Jadi orang itu nanti akan sibuk dengan hafalan, bacaan, tapi disinggung oleh Rasulullah, mereka tidak mau mengamalkannya. Ah ini, nauzubillah min dzalik. Jadi kami diajarkan oleh guru-guru itu, sebaik-baik kalian kalau mau baca Quran minimal ada terjemah, ada i'rab, ada mufradat, ada hadisnya, ada sababun nuzul, ada keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Kalau dulu sebaik-baik tafsir, kalau bisa diusahakan ada di rumah masing-masing. Kalau tidak ada di HP masing-masing bisa, dan itu tidak berat. Jadi kami diajarkan oleh guru-guru, ini bukan promosi juga ya, silahkan baca kitab Tafsir Al-Munir. Kalau kita membaca itu, ya Allah, misalnya ternyata engkau ini ya Allah ada menghendaki dari ayat ini keterkaitan dengan ayat-ayat berikutnya. Sekarang sudah banyak terjemahnya. Kalau mau beli 15 jilid, 15 jilid itu kalau kertas yang tipis sudah 750.000. Kalau yang agak tebal ada yang 2 juta, kalau yang agak berat sampai 3 juta. Tapi kalau mau gratis, download, tulis Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Itu bagus, ada hadisnya. Nah, jadi diharapkan minimal, kami diajarkan guru-guru sehari itu selembar. Kenapa diajarkan sehari selembar? Mungkin hitungan itu 10 selembar itu melangkumi 10 ayat, tapi kalau bisa lebih bagus.
Karena Rasulullah sendiri mengatakan, man qara'a bi asyri ayat minal Qur'an lam yuktab minal ghafilin. Jadi kata Rasulullah, kalau misalnya sehari ini 10 ayat, nah ini sekaligus pesan sebelum saya tutup, minimal 10 ayat kita pahami artinya, kita lihat bagaimana bahasa Arabnya, ada ndak sababun nuzulnya, bagaimana pendapat ulama, ada ndak dalam tafsir yang lain, ada ndak hadis yang lain. Nah, kalau ada ini dan kita minimal membaca 10 ayat, kita pahami, kita amalkan, insya Allah termasuk dalam hadis tadi, lam yuktab minal ghafilin. Insya Allah kita baca sampai 15 ya, enggak apa-apa kan? Tadi hadis yang ke 12, sekarang hadis yang ke 13, 3 lagi, 15 insya Allah, dikit lagi. Hadis yang ke-13 tentang orang alim itu tawadu dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinah wal waqar wa tawadda'u liman ta'allamu minhu. Akhrajahu Tabrani. Jadi ini diriwayatkan oleh Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenangan dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadu bagi guru kamu yang belajar daripadanya. Jadi ini diriwayatkan oleh Tabrani. Sebenarnya hadis ini kalau kalian mungkin anak-anak pendidikan bisa meneliti, ini dapat kajian, jadinya kajian tentang hubungan guru dan murid. Kalau mau hadisnya bisa diambil di sini. Jadi gimana seharusnya dengan guru? Kata hadis ini bagaimana? Bersifat tawadu. Bagaimana dengan yang lainnya? Hanya di sini disebutkan harus tawadu, nanti mendatangkan ketenangan. Kemudian dari tawadu akan timbul kewibawaan. Jadi kalau misalnya dengan kita belajar tapi malah sombong, nauzubillah min dzalik. Nah, kalau sombong seperti ini, ilmunya Allah tarik, ilmunya Allah tarik, keberkahannya Allah tarik, akhirnya malas beribadah. Jadi nanti jangan heran ketika melihat orang semakin tinggi titelnya, S1, S2, S3. Saya bukan menyinggung ya, mohon maaf kalau tersinggung, saya tidak menyinggung. Semakin tinggi dia belajar tapi jauh dari Allah dan Rasulnya. Nah ini jawabannya, bahaya. Kenapa bahaya? Allah cabut ilmu itu dengan tidak lagi memperhatikan terhadap ilmu. Ini bahaya. Ciri ilmu itu berkah, mungkin gini, orangnya biasa-biasa aja, ndak ada kelihatan orangnya alim, ndak ada potongan orangnya bedahi ya, orang kayak gitu. Tapi ketika ditanya, ketika dijelaskan, ilmunya ada, adabnya ada. Inilah maksud dari keberkahan ilmu itu. Dengan guru bagus, tapi jangan aja dengan guru bagus, dengan orang tua ini guru pertama kita di rumah harus juga bagus. Jangan sampai rumah pulang dari sini, Mak, ayo Pak, saya ini disuruh oleh Ustadz Hasan bagusnya dengan guru aja.
cium tangan bolak-balik. Sakai di rumah, nggak mau kayak gitu. Ini salah juga. Makanya ngajinya belum selesai. Makanya kalau mau baca nanti kita sama-sama habiskan gitu. Harus tahu bagaimana menempatkan terhadap guru, bagaimana menempatkan di atas lagi yang ridhonya kita itu ada di ridho orang tua. Jadi insya Allah nanti kalau mau hadir dalam 2 bulan ke depan ada kompren internasional, saya akan membahas tentang birrul walidain. Birrul walidain ini berbakti kepada orang tua mendatangkan keberkahan. Jadi kami melakukan satu kajian yang mana kajian itu ulama-ulama besar. Kemudian ulama-ulama besar lagi yang di Banjar. Jadi ada penelitian, ini dosen kami gitu, yang mau meneliti apa sih sebenarnya keberkahan dari orang tua itu. Ternyata rahasianya ketika seorang itu besar, beliau menghargai orang tuanya. Ini jadi penelitian ini alhamdulillah sudah proses. Nanti kalau mau hadir nanti saya kasih linknya. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya ternyata keberkahan ilmu ini bukan hanya dari guru, tapi dari orang tua. Ya Allah, yang setiap doanya itu ada di dalam salat kita. Allahumma ghufirli wali walidayya. Mungkin kalian sekarang tidak merasa doa ini ngena, tapi ketika mungkin salah satu orang tua kalian dicabut oleh Allah, ini saya ingat jadi dengan orang tua saya, nanti sedihnya bukan main. Jadi akhirnya ya Allah, mudah-mudahan dengan belajar seperti ini Engkau berikan pahalanya untuk mama dikubur. Ini saya ingat mama, mohon maaf. Mungkin kalian masih merasa orang tua itu seperti mengesalkan. Saya ingat dulu sedikit cerita ketika saya jauh dari orang tua. Abah dan mama itu setiap hari bersedekah makanan. Ini saya tahadus bin nikmah. Beliau berdoa, ya Allah, hamba bersedekah setiap hari ini minimal makanan sesuap nasi, jangan sampai anak hamba kelaparan. Saya itu dulu niat mau kuliah, mau sekolah jauh-jauh, mau ke Jawa, saya mau ke Mesir, saya mau ke Maroko. Orang tua itu mendukung. Jadi beliau setiap hari ini bersedekah makanan. Ya Allah, tolong jagakan anak hamba. Ini sosok ibu, sosok abah juga. Sosok abah saya itu biasa, sudahkah ditelepon Hasan? Jadi saya itu minimal sehari ada 5-10 menit ditelepon orang tua. Hasan, lagi apa? Tadi ngapain hari ini? Kalau cerita mama, Masya Allah, banyak nasihat. Dari abah banyak nasihat. Saya bilang, kalau seperti ini, kalian ketika belum merasa kehilangan, tidak akan tahu rindu itu berat. Saya bilang, jadi gimana kalau udah rindu? Ya Allah, mudahan dengan duduknya di sini menjadi wasilah terang kubur beliau. Ya Allah, mudah-mudahan dengan duduk di sini menjadikan beliau ini melihat pahalanya itu sampai ke beliau. Ada yang sudah meninggal orang tuanya,
Ada? Ada belum? Jadi saya dulu, ya Allah, baca Quran, mudah-mudahan dengan baca Quran ini sampai ke orang tua, sampai ke kakek. Saya bukan mendoakan orang tua aja, bagaimana ke atas, ke kakek, ke nenek, kemudian ke anak, ke istri saya, ke orang yang pernah menyakiti saya. Mungkin kalian pernah merasa tersakiti, didoakan, sampaikan pahala ini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan ini sampai orang yang pernah menyakiti saya, orang yang pernah berbuat baik kepada saya, didoakan. Mudah-mudahan dengan itu mendapatkan keberkahan. Wallahu alam bisawab. Kayaknya Anda sempat insya Allah hadis yang ke-14 tentang ilmu itu buruan bagi orang yang alim. Sedikit ya, satu lagi habis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas mencari ilmu yang didengarnya, sehingga adalah kesudahan itu di dalam surga. Jadi niatnya selalu ingin menuntut ilmu. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang alim, ilmu dan amal itu adalah di dalam surga. Dan apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam surga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir hadis ke-15, mohon maaf, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman, maka di mana saja ia menemukannya, maka pasti akan mengambilnya. Ini tentang hikmah kepunyaan orang yang beriman. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ditutup sudah atau pertanyaan? Kita tutup. Ada 5 menit. Oke, kita tutup. Mari kita niatkan sama-sama, mudah-mudahan dengan kita belajar ini menjadi wasilah keberkahan untuk kita, orang tua kita, untuk jiran kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini mengurangkan kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, serta Allah kabulkan segala hajat kita di dunia akhirat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illallah al-ahadu fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nastaghfiruka wa natubu bika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lana wa li walidina wa li auladina wa li juriyatina wa li jami' ahlina wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kulla amalin yuqaribuna ila hubbik wa hubbi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.